banyak dari kita, termasuk saya, adalah orang yang sibuk bekerja. Sibuk bekerja dari pagi sampai malam, ketemu anak udah tidur belas, besok pagi kita berangkat lagi, anak-anak udah tidur lagi. Cukup beri sekitar 20 menit aja, 10 menit deh sebelum mereka tidur atau pagi sebelum mereka sarapan, kita bercerita. Apapun bisa menjadi cerita. Nggak harus ini, nggak harus buku, nggak harus hand puppet, nggak harus apapun bisa menjadi cerita. Makanya kenapa di dongeng itu ada 3 senjata mendongeng. Pertama adalah cerita. Kita nggak mungkin mendongeng kalau misalnya nggak ada cerita, ya kan. Kita mendongeng ayu nggak mungkin kalau nggak ada cerita. Kita mempersiapkan cerita, apapun bisa menjadi cerita. Buat aku, cerita rakyat, maaf sekali untuk semuanya, cerita rakyat Indonesia itu masih kurang dari nilai moral yang mendidik anak-anak. Makanya kita perlu kita perlu meningkatkan lagi atau apa bahasanya? Ya intinya merubah lagi. Kita merubah lagi dan menjadikannya, mengkompil lagi menjadi lebih bagus lagi. Misalnya nih ya, untuk hal simpelnya, misalnya aku lagi di dapur misalnya, atau aku lagi buat kopi. Ini kopinya, tehnya udah lama gak diminum, dan teh yang ini udah diminum nih banyak, ini sedikit. Terus anak kita nggak mau minum ceritanya. Dia lagi duduk gitu. Aku sedih. Jorokin aja ke anak kita gitu kan. Dia pasti heran kenapa sedih gitu. Habisnya yang ini diminum. Iya dong, aku kan sehat, aku diminum-minum terus sama kamu. Aku kan diminum-minum sama kakak. Nanti aku akhirnya mubazir terus dibuang ke sampah. Aku jadi ikutan sampah. Aku sedih banget. Kasian ya dia, nggak diminum-minum terus. Ntar kamu nggak jadi sehat loh kalau nggak diminum-minum gitu. Apapun bisa jadi media untuk kita mendongeng. Buku, tangan, apapun di sekitar kita. Dan menurut saya mendongeng itu hal yang mudah, sangat mudah sekali dan sangat menyenangkan dan bisa diterapkan oleh siapapun. Pertama, cerita dalam cerita mendongeng. Kedua adalah suara. Kalau suara kita kecil, anak yang mau tidur, anak-anaknya sayu tidur, jadi boring gitu kan. Cerita yang menyenangkan adalah ketika kita emang bagusnya ketika kita bisa bermain intonasi. Suara kucing bisa gitu, atau suara kekaknya bisa kayak gitu, dan bisa macam-macam. Itu emang perlu teknik lagi, tapi sebenarnya itu bukan sebagai dasar, bukan menjadi senjata utama. Kamu nggak apa-apa kan, baik-baik aja. Terus yang ketiga adalah mimik. Kenapa mimik itu penting? Karena ketika belajar untuk memberikan imajinasi untuk anak-anak, misalnya nih kita cerita, jadi seru banget. Tadi mama tuh dari kantor macet banget, habis macet terus mama sakit perut sama pusing, habis pusing udah deh sampai rumah. Oh mama tuh capek banget, nggak seru banget deh. Terus habis itu udah hujan-hujannya deras banget. Itu kan flat, anak-anak juga ngeliatnya gitu. Kalau misalnya kita menambahkan mimik muka yang lebih seru lagi, itu macet banget. Terus udah macet, hujannya deras banget deh, gitu. Sebagai orang tua kita pasti menyampaikan dengan muka yang berlebihan, dengan mimik yang macam-macam, semua tuh pasti bisa. Kita pasti bisa. Nah, dari 3 senjata itu ada beberapa tips yang sebenarnya kenapa mendongeng itu sangat mudah. Pertama, jujur. Kenapa harus jujur? Mendongeng itu komunikasi. Kita ngobrol sama orang, pengen dia dengar kita harus jujur. Kita harus bilang sama dia, "Iya, mama pusing banget deh, mama tuh capek pulang kerja. Mukanya serius, melas." Kita jujur, kita bener-bener capek. Anak kita bakal ngerti, oh mama capek, jangan diganggu dulu. Oh oke, mama capek, aku buatin teh Mereka bisa ngerti kita jujur. Atau nggak kayak misalnya aku baru pertama kali duduk sini, sebenarnya aku deg-degan, tangan aku gemeteran. Kita bisa bilang seperti itu. Terus kedua, dari hati. Kenapa dari hati? Selain jujur, kita juga namanya komunikasi 2 arah. Kita juga bisa melihat kita sebagai pendongeng, ada yang mendengarkan dongeng. Gimana caranya dari hati kita bisa melihat pendengar dongeng kita, audiens kita, anak-anak kita mendengarkan kita. Ketika mereka mulai atau mulai asik sendiri, atau mulai ngobrol, atau mulai BBM dan sebagainya, berarti kita menyampaikan ceritanya nggak baik, atau berarti kita nggak menarik untuk mereka. Berarti kita menjadi orang tua kurang menjadi hal yang menyenangkan buat mereka. Apa yang perlu kita gali? Kita jujur, kita dari hati, kita bilang kita capek. Tapi mama pengen cerita sama kamu. Cerita apa mah? Tadi tuh mama capek banget di jalan, sama dimarahin sama bos mama lagi. Terus mama gajinya gimana? Curhat seperti itu adalah sebenarnya adalah mendongeng. Tapi ceritanya kita pilih lagi.